Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit Mandalika di sore hari ini dan kita akan melihat bagaimana progres pencapaian yang sudah diraih pada hari ini ya. Nah, kita akan mengulas dari pengerjaan pada pagi hari tadi, terutama pada pengaspalan ulang trek. Di sini terlihat sekali ya sejumlah kegiatan yang terus dipacu pengerjaannya. Nah, di trek utama sendiri kalau kita perhatikan di bawah kita ini sudah terlihat sebuah garis melintang yang mana merupakan kelanjutan dari segmen yang kedua dari pengaspalan ulang pada main track atau pada lintasan utama. Dan pengerjaan pada sisi grandstand tribun yang mana tadi pagi sempat terpantau kalau di zona B hanya setengah bagian dari sub bawah atau barisan bangku single set yang bagian bawah saja yang terpasang, dan di sore hari sudah mulai terlihat dari dua section sudah mulai terpasang penuh ya, terlihat di bagian pojok atau bagian ujung sebelah kiri. Lalu di sini akan terpasang juga dalam hitungan hari ke depan akan tuntas, dan datangnya logistik buat single set yang flip up juga sudah makin hari makin banyak. Dan juga pada zona B, zona A di premium ini juga sudah mulai menunjukkan hasil yang hampir tuntas ya. Hanya saja tersisa dari satu section di bagian tengah kanan sana. Oke, kita lanjutkan pantauan dari trek lurus di sini menuju ke arah tikungan pertama ya. Kita melihat sebuah drone melintas baru saja. Kita belum tahu siapa yang punya ya, hampir saja berciuman di atas main track seperti pembalap yang berlaga. Nah, di bagian VIP Village sudah terpasang sekali ini untuk grandstand di bagian luar. Sudah kita tunjukkan ke teman-teman juga di pagi hari tadi kalau pengerjaan pada grandstand yang ada di sisi luar untuk VIP Village sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan sekali. Kemudian untuk pengaspalan lanjutan dari resurfacing atau pengaspalan ulang juga dari tikungan pertama sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat istimewa. Capaian dari aspal ulang yang pertama yang tadi pagi untuk segmen yang kedua sampai sini. Dan untuk segmen yang ketiga sudah dimulai dari titik sini juga menuju ke tikungan yang pertama. Nah, sembari melakukan perkerasan oleh sejumlah roller, sejumlah pekerja melakukan pengecekan untuk elevasi yang tepat ya. Ini sebuah mistar yang panjangnya hampir 2,5 meter lebih dibikin melintang per sekian meter sehingga bisa ditemukan hasil yang benar-benar elevasi yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Oke, kita akan melihat ke titik yang lain ya di bagian main track di sini. Di sebelah kanan juga terpantau untuk grandstand zona C yang sudah terlihat rampung dari rangka bangku. Terdapat sekitar 4 section di sini dan sudah berdiri tegak. Namun baru saja satu section yang sudah terpasangkan single set. Terlihat sekali yang berwarna biru ini merupakan deretan dari single set atau tempat duduk di grandstand zona C kita bilang. Dan pengaspalan pada segmen yang ketiga sudah melewati tikungan yang pertama dan masih dalam
rute menuju ke tikungan yang kedua seperti ini, dengan lebar yang ditentukan sekitar 16 meter lebar dari main track, dan kedalaman atau ketebalan 4 cm karena khususnya stone mastic aspal. Jadi kemungkinan pengaspalan pada hari ini akan ditentukan sampai di titik tikungan yang kedua. Teman-teman bisa melihat garis berupa lapisan prime coat. Jadi ada lapisan garis lapisan yang merupakan batas lapisan prime coat di sini ya, di tikungan yang kedua. Jadi inilah target yang harus diselesaikan pada hari ini ya, untuk pengaspalan ulang. Kemudian untuk besoknya akan dilanjutkan ke tikungan yang kedua menuju ketiga, lalu keempat, dan pastinya sampai di tikungan yang kelima. Ya, di tikungan yang keempat, tahap yang sedang diselesaikan yaitu masih membersihkan bagian-bagian area pengikisan yang kemarin sudah dilakukan. Dan lebih detailnya juga di video saya sebelumnya sudah saya bagikan bagaimana detail dari track sendiri yang sedang dilakukan pengaspalan ulang. Lebih dekatnya silakan buat yang baru gabung bisa mencoba masuk melihat secara detail sekali. Dan inilah tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Untuk pengikisan dan penyempurnaan dari area gravel bed juga masih dilakukan di sini. Jadi aspal yang pernah ada di sini akan diangkat, dibongkar, dan digantikan dengan gravel ya, sepenuhnya gravel, 100% gravel. Tidak akan ada aspal seperti yang sebelumnya. Kemudian dari titik sini terpantau ke area sisi luar, masih tahap penyempurnaan bagi drainase, pembukaan, dan juga area parkir yang harus diselesaikan. Lalu juga ada jalur menuju masuk ke tunnel 2 yang mana nantinya akan difungsikan sebagai jalur mengangkut para penonton yang khususnya akan duduk nonton di dalam zona sirkuit. Jadi mereka akan dilakukan pengangkutan masuk menuju ke dalam zona tengah sirkuit itu melalui tunnel yang kedua. Selain itu juga untuk progres pada grandstand di zona E. Nah, berikut ini zona E teman-teman. Sudah berdiri sekitar 4 section ya, 1, 2, 3, 4, dan nanti akan ada 5 section untuk zona E. Dan zona F juga sudah berdiri 2 section, lokasi duduk atau tribun menonton, dan akan terus kita telusuri dari tikungan yang ke-8 menuju 9. Untuk main track sendiri pengerjaan tersisa pada 1 atau 2 segmen pengaspalan ulang, dan titik yang lain yaitu pengerjaan pada 3 bangunan megah yang dibangun pada Bukit 360 di sini. Kita coba turunkan lebih rendah, melihat ke sisi Bukit 360 yang sangat-sangat menawan sekali ya, istimewa sekali lokasi dan desain bangunannya di sini. Kita coba turun lebih rendah, mendekat, dan terpantau pengerjaan yang tersisa untuk bagian interiornya. Selain itu juga pengerjaan pada dinding, bagian atap juga sudah tuntas. Tinggal melakukan finishing ya untuk bangunannya. Nah, jadi ini merupakan bangunan yang ketiga teman-teman. Dan bangunan yang pertama, inilah bangunan yang pertama yang berada menghadap ke tikungan yang ke-12. Nah, jadi ada bagian semacam deck terpisah di sini di lantai bawah ya. Lumayan lebar luasnya, sekitar 6 meter lebih, 6 kali 6 meter. Ini bangunan yang pertama. Dan bangunan yang kedua di sebelah kanan kita ini bangunan yang kedua menghadap ke tikungan yang ke-11 juga, ke arah 10 juga bisa melihat. Dan bangunan yang ketiga yang pertama kita pantau barusan, dia bangunan yang ketiga.
cakep sekali ya. Nanti kawan-kawan kalian coba datang dan naik langsung melihat pemandangan alam maupun bagaimana sepoi-sepoinya angin yang berembus di tikungan yang ke-9 ini menuju tikungan yang ke-10. Ya, sedikit cuaca memang tidak begitu cerah di sore hari ini, namun tidak ada gerimis, tidak ada hujan, dan masih bisa melakukan kelanjutan dari pengaspalan ulang pada main track. Lalu pekerjaan yang lain yaitu beberapa fasilitas penunjang seperti grandstand, tribun, dan beberapa titik drainase yang dibuat seperti drainase permukaan untuk berjaga-jaga menghindari terjadinya genangan air yang lumayan besar sekiranya kalau hujan turun melanda nanti di saat acara balap sedang dimulai ya. Oke, kita sudah melewati tikungan 10 dan di depan merupakan tikungan ke-11, manuver ke arah kanan, tikungan yang ke-12. Di sisi kanan tikungan yang ke-12 bisa terpantau di sini sejumlah section dari grandstand juga. Ini merupakan zona G ya teman-teman, ini zona G. Sudah ada 4 section berdiri dan 2 sectionnya hampir 100% untuk bangku-bangkunya atau porsi tempat duduknya, zona G. Lalu kita akan melihat ke depan, lanjut ke tikungan yang ke-13 yang untuk zona G masih belum setengah ya tercapainya pengerjaan pada grandstand atau tribunnya, belum 50% maksudnya. Dan ini tikungan yang ke-13 di sisi kanan merupakan grandstand zona H. Di sini ada 12 section, bukan 12 section sih, ada 4 section ya. Jadi ada 4 section di sini untuk zona H teman-teman. Kita bisa lihat udah terpasang semua keseluruhan dari kursi tempat duduk ya, masih merupakan zona standar ya, grandstand zona standar. Kemudian di depan kita yang berwarna merah putih merupakan standar grandstand juga. Di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 di sini sudah mulai dipasang pagar ya, semacam dinding untuk menutupi zona sirkuit. Para penonton yang datang dari luar nanti tidak akan bisa masuk begitu saja ya, atau tidak bisa melihat begitu saja ke dalam trek utama karena sudah ada dinding yang dipasangkan di bawah sini. Ya, sejumlah section sekitar 8 section sudah berdiri ya, dibangun. Dan sekarang kita menuju ke tikungan yang ke-15. Ada zona J di sebelah kiri yang merupakan premium grandstand juga. Jadi ada 4 titik grandstand premium. Ada 4 titik di sini. Nah, 2 titik sudah kita lihat yaitu zona A dan zona B. Kemudian di sini zona J dan zona K yang berada di sebelah kanan kita merupakan zona K. Di tikungan ke-16 kita berada dan kita melihat ke zona K di depan ini. Dan tikungan yang ke-17 kita sudah kembali di tikungan yang ke-17 melihat hasil yang berbeda sekali dari pengaspalan. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Ya udah, baterai kita kritis. Kita sudah melewati tikungan yang ke-17 dan sekarang kita berada di atas trek lurus kembali. Nah, kita akan melihat persiapan pada sisi yang lain ya, terutama di bagian luar trek kita bilang.
Ya, untuk pedok sendiri sudah diberikan hal yang mempercantik maupun menambah supaya lebih sejuk atau tidak panas ya. Nah, di sini untuk progres pada pengerjaan area podium juga sudah bisa kita lihat, masih pengerjaan pada lantai di bagian podium sini. Kemudian bagian dari race control. Lalu pada bangunan pit building di bagian belakang sini terpantau hasil yang sangat-sangat signifikan ya, bangunan untuk ruangan-ruangan khusus bagi Dorna dan tim-tim mekaniknya. Ya, selain itu juga progres pengerjaan pada sisi luar di jalan provinsi ataupun di bagian taman, badan jalan atau bagian titik penghijauan serta sejumlah ruas-ruas untuk melakukan selfie ya, seperti ini. Pantauan yang bisa kita bagikan ke kalian, pengerjaan pada jalur provinsi atau bagian dari taman-taman yang dipercantik sebagai ikon sirkuit Mandalika, nantinya bisa terpantau oleh seluruh kalangan yang datang dari berbagai daerah supaya tidak terkesan kumuh, supaya terlihat cantik dan benar-benar menawan. Dan progres yang lain untuk pengaspalan terus diselesaikan ya di sepanjang kawasan jalan provinsi di sini. Bisa teman-teman perhatikan. Lalu area parkir juga yang nantinya akan ditata pula. Sekarang masih pembongkaran pada bangunan bekas kantor PP ya, dilakukan pembongkaran. Nah, sejumlah titik yang lain juga di sini, sejumlah logistik berdatangan ya, sudah dilakukan pengangkutan dan terus akan dipasang di waktu yang sesuai. Sejumlah logistik tiba juga ya, dari bangku-bangku atau rangka-rangka bangku di sini, kemudian pagar-pagar, railing dan sebagainya untuk pagar bagi kawasan yang akan dibagi-bagi nanti, bagaimana pembagian dari kalangannya. Dan sejumlah toilet portable juga sudah tiba di sini, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya ada toilet atau bagaimana. Ya, sekian dulu mungkin yang bisa saya bagikan ke kalian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak selalu. Kurang lebihnya ya mohon maaf dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.